Jadi aku mau tunjukin bagaimana aktivitas orang-orang di Kanada setelah salju seharian. Dan sekarang pun aja masih salju guys. Nggak tahu nih di kamera kelihatan nggak nih, ini tebal banget di saljunya nih. Minus 12, feels like-nya 20. Minus 20, sorry. Minus 20. Jadi berhubung saljunya tebal, kita manculnya berdua cuy. Sama Bro Diki. Anjir, tebal banget ini pak. Bahkan di sana ada yang punya mesin saljunya langsung. Kita juga ada guys, cuman itu pada rusak. Makanya kita harus pakai manual. Aman Gi, punggung. Aja, punggungku udah mulai berasa nih anjir. Oke. Coba, ujungnya aja dulu, jangan ke tebelnya dulu. Kurang berat itunya botolnya. Nah, boom. Lah, nyangkut anjir. Anjir, mobil-mobil sampai ke kubur cuy. Lihat nih. Parah banget, Pak. Sorry. Thank you. Guys, welcome to your life. Ya, berhubung di Kanada dari semalam sampai hari ini pun masih salju seharian. Dan ini bisa disebut badai tipis-tipis ya guys. Nggak begitu parah badainya, cuman sampai sekarang pun aja saljunya belum stop. Jadi kali ini aku membawa kalian pergi jalan-jalan keliling rumah, tapi nggak jauh-jauh ya guys. Soalnya kalau kita mau pergi naik mobil atau bis, itu udah pasti nggak bisa. Karena udah jalanan full salju. Jadi aku mau tunjukin bagaimana aktivitas orang-orang di Kanada setelah salju seharian. Dan sekarang pun aja masih salju guys. Nggak tahu nih di kamera kelihatan nggak nih, ini tebal banget nih saljunya nih. Ini dari semalam ini nggak stop-stop nih salju. Oke. Dan kali ini aku mau sekalian ke bank dan juga ke Starbucks sekalian beli kopi lah guys. Dan sebelum aku pergi ke sana, mungkin aku mau macul dulu. Jadi macul dalam arti nyekop si salju ya guys, karena kebiasaan di Kanada itu kalau habis salju atau badai itu kita harus nyekop si saljunya yang kayak di khususnya depan garasi atau depan rumah. Oke cuy, sekarang aku tunjukin udah jam 3 dan ini nih. Minus 12, feels like-nya 20. Minus 20, sorry. Minus 20. Oh no! Dingin banget ya guys, ini masih salju seharian nih, dari semalam nih. Oke cuy, jadi sebelum kalian lanjut ke video ini, jangan lupa support aku selalu dengan cara like, comment, share sebanyak-banyaknya, juga subscribe. Dan inilah keadaan luar rumah guys. Wow, full salju cuy. Cir, tebel banget nih. Tuh atas tuh, udah pada jatuh-jatuh tuh. Tuh yang atas tuh hampir jatuh tuh yang atas. Buset saking tebelnya. Dan inilah tetangga-tetangga pada bersihin salju semua. Tuh kan. Jalanan pun sampai nggak kelihatan guys, lihat. Sampai putih semua pak. Ini saljunya tebel banget. Nih, selutut. Oke. Selutut lebih nih. Nah, seginian guys. Kita mau macul dulu. Dingin banget cuy. Mari kita mulai cuy. Sini. Oke, jadi berhubung saljunya tebal, kita manculnya berdua cuy, sama Bro Diki. Anjir, tebel banget ini pak. Jadi di Kanada itu punya peraturan sendiri guys. Setelah badai atau setelah salju gini, kalau kalian nggak cepet bersihin jalanan yang di depan rumah atau garasi yang depan rumah, itu bakal akan membuat mobil nggak bisa keluar masuk. Dan juga kalau mobil mencoba keluar masuk, terus mobil sampai tergelincir, terus terkena pejalan kaki lain,
si pemilik rumah bakalan harus memberi uang kompensasi kepada si korban. Dan itu harganya mahal cuy. Makanya setiap rumah di Kanada setelah turun salju, mereka harus pada bersihin saljunya masing-masing yang di depan rumah. Tuh lihat tuh. Bahkan di sana ada yang punya mesin saljunya langsung. Kita juga ada guys. Cuman itu pada rusak. Makanya kita harus pakai manual. Oke. Aman Gi, punggung. Aja, punggungku udah mulai berasa nih anjir. Oke. Jadi kita mau bersihin dulu, setelah kita bersihin saljunya baru kita kasih garam. Dan jalan-jalan ini juga, tangga ini juga harus dibersihin lagi nih. Buset, itu yang atas udah mau jatuh loh Ki itu. Itu yang atas mau jatuh tuh. Bentar lagi jatuh tuh. Kena mobilnya si ikan ntar. Tebel lah. Buset segitu. Coba, ujungnya aja dulu, jangan ke tebelnya dulu. Kurang berat itunya botolnya. Nah, boom. Lah, nyangkut anjir. Nyangkut. Botolnya nyangkut cuy. A few moments later. Akhirnya selesai sudah sesi macul-memacul guys. Buset. Baru dipacul aja sekitar sejaman lebih udah salju lagi cuy. Nih. Oke. Lihat nih. Nih salju lagi, Pak. Anjir. Buat bersihin salju di sini, aku sama temanku berdua itu menghabiskan waktu sekitar sejam lebih. Buset, capek banget. Ini harus cepet-cepet dikasih garam. Jadi garam khusus untuk salju ya guys. Kayak garam kerasak gitu, tapi bukan kerasak yang mengusir setan cuy. Garam khusus salju. Jadi tujuannya biar pertama, kalau salju turun lagi, ini jalanan nggak cepat bekuat jadi es, jadi bisa langsung cair kena garam. Dan juga kedua, mobil kalau mau keluar masuk nggak gampang licin. Ini cuy garamnya, bentuknya kayak gini nih, gede-gede. Oke, kita taburin dulu. A few moments later. Setelah kita membersihkan salju dan juga udah ngasih garam, sekarang udah jam 5.30, berarti sekitaran sejam lebih. Kita mau lanjut lagi ke bank dan kita mau liatin sekeliling gimana aktivitas orang-orang setelah salju atau badai seharian. Tapi ini salju udah turun lagi guys. Oke, kita langsung jalan dari rumah. Bisa tebel banget cuy saljunya. Dan ini jalan trotoar ini juga, setiap salju turun atau selesai salju pasti ada truk kecil gitu tuh yang bagian khusus bersihin trotoar. Jalan raya juga ada, tapi jalan raya pakai truk gede gitu ya guys. Dan kali ini aku mau nyebrang ke seberang sana. Buset, masih salju full. Sepinggang. Yeah. Wah, tebal saljunya. Anjir. Nih orang-orang masih pada bersihin salju cuy. Ada yang nyekrup, ada juga yang pakai mesin. Nih, gila saljunya penuh banget. Sampai menggunung-gunung, buset. Anjir dingin nih tangan, pakai sarung tangan dulu. Buset dingin banget. Oh saljunya iya sama segini nih, tinggi banget. Nih guys. Dan di sini tuh guys, daerah Markham khususnya, itu kebiasaan kalau pas lagi salju turun atau musim salju, setelah salju begini nih, kayak truk pembersih salju, dia termasuk lambat guys bersihnya. Yang paling cepat itu udah pasti jalan tol. Jalan tol itu udah cepet banget pasti kalau habis salju begini, truk-truk udah langsung berjejer gitu guys. Suhu sekarang adalah berapa nih? Minus 12. Feels like-nya mungkin masih 20 guys. Oh no! Bisa jalan nih guys. Cih. Dan beginilah rumah-rumah orang Kanada setelah salju seharian. Anjir. Kayak berasa jalan di pasir guys. Ini belum pada bersih nih salju di sini.
Ini termasuk lambat nih guys bersihnya. Dan di depan rumah aku lebih cepat kalau bersihin salju. Ya begitulah aktivitas orang-orang cuy setelah salju seharian. Sebenarnya kalau pas lagi badai begini nih guys, itu jarang ada orang-orang yang pada keluar. Kebanyakan mager kan. Oke. Ya cuma aku doang nih yang keluar. Kayak orang gila pak. Ini udah pada bersihin depan garasi rumah. Ini kan. Karena seperti yang aku bilang, setelah salju turun kalau nggak cepat langsung dibersihin, mereka tuh nggak bisa keluar dari rumah guys. Dan mobil ini juga kalau sampai tergelincir kena pengendara jalan atau kena pejalan kaki, si yang nabrak ini harus bayar kompensasi ke si korban, dan itu harganya mahal banget tuh. Bersihin pakai mesin salju kan. Anjir, mobil sampai ke kubur pak. Saking dinginnya meler hidungku. Ya beginilah hidup di Kanada cuy. Anjir. Buset, ada yang pakai truk kecil. Apa ya namanya ya? Pengangkat salju atau pengangkat tanah ya. Kalau di Indo apa ya namanya? Kalau kalian tahu komen guys. Ini depan nih. Anjir, curang banget cuy. Kita aja macul pak. Terniat ya sampai punya beginian mah. Anjir, enak banget deh. Keren deh. Curang dia pak, ada begituan. Kagak capek dan nggak dingin. Anjir, licin. Goblok. Jadi guys, kalau pas habis badai begini nih, salju seharian kan, kebanyakan kayak tempat sekolahan, terus kerjaan, itu pada diliburin semua guys. Biasanya pemerintah udah memberitakan bahwa besok itu badai salju itu bakalan gak bisa kemana-mana. Begitu cuy. Makanya sebelum badai terjadi, salju terjadi, alangkah baiknya kalian stok makanan atau stok cemilan, susu anak sebelum salju badai turun. Karena kalau enggak bisa sampai seharian full, 2 harian full, kalian nggak bisa kemana-mana. Contohnya sekarang nih, aku bisa jalan kalau hanya yang terdekat begini nih. Jadi kalau kalian mau coba keluar pakai mobil, resiko kecelakaannya itu tinggi cuy. Oke. Sering terjadi di jalan raya atau di tol-tol, sampai mobil tergelincir atau bus tergelincir, itu banyak banget cuy. Jadi alangkah baiknya kalian mending di rumah aja. Sekarang jam berapa sih? 5.37. Buset, udah gelap banget deh. Di sini kalau musim winter guys, jam 4:30 itu udah pada gelap. Tapi kalau summer, jam 9 malam tuh baru gelap. Perjalanan masih jauh cuy. Jadi kalau dari rumah ke tuh jalan ke bank atau ke tempat yang kopi aku mau beli itu, Starbucks, sekitar 1 kilometeran. Ada yang bersihin salju lagi depan rumah pakai mesin. Tuh kan kelihatan kan? Kalau ada mesinnya enak guys. Anjir, mobil-mobil sampai ke kubur cuy. Lihat. Wah, parah banget pak. Biasanya ada yang sampai parah tuh guys. Ini kayak gini nih. Ini kalau dibiarin aja nih sampai besok ini mobilnya bakal jadi es. Dan kaca-kaca itu jadi es guys. Buka pintu aja susah. Kita udah deket. Ada yang bersihin salju. Sorry, thank you. Ini orang-orang rata-rata udah nggak kerja guys. Maksudnya hari ini nggak kerja, mereka pasti libur. Soalnya kan badai cuy. Siapa yang mau berangkat kerja gitu kan? Nah, di saat free begitu tuh mereka pada bersihin salju semua. Itulah kesibukan orang-orang Kanada ketika badai salju melanda. Oke. Jadi penting banget nih. Gimana menurut kalian guys? Kalian tipe orang yang suka tinggal di negara dingin seperti ini atau lebih baik di Indonesia? Komen di bawah. Kalau aku lebih suka tinggal di Indonesia cuy. Karena apa? Kalau di sini cuaca dinginnya itu masih di atas sekitaran 1 derajat Celcius gitu masih oke lah. Tapi kalau udah di bawah 0 derajat
sampai -5 oke, tapi kalau udah sampai -20 kayak di sekarang ini, berat guys. Sumpah dingin banget. Telinga sama hidung nih yang paling parah. Oke cuy, kita udah dekat. Kita jalan lagi, ntar kita lihat jalan rayanya seperti apa. Oh ya guys, di saat orang-orang pada bersihin salju begini itu nggak memandang usia cuy. Ada oma-oma sama engkong-engkong itu juga masih aja bersihin salju loh. Soalnya apa guys? Karena itu memang wajib untuk keselamatan sebagai pejalan kaki dan pengendara di sekitarnya. Sebenarnya kalau kalian mau panggil orang untuk bersihin salju rumah itu juga ada guys, tapi harganya cukup mahal ya. Ini yang sebelah kananku nih, pakai mesin salju dia. Jadi beberapa kayak tetanggaku gitu, banyak juga yang udah tua-tua masih juga nyarap salju begitu tuh. Hebat guys, asli hebat. Nih, itu juga masih bersihin salju tuh. Dan kita akan belok kanan, terus nyebrang ke kanan. Setelah itu seberangnya udah bank dan juga Starbucks. Ini udah dibersihin nih sama truk pembersih salju nih. Tapi begini ini masih licin guys. Dan kalau kalian punya kendaraan di sini tuh wajib untuk ganti ban khusus salju atau yang disebut winter tire. Kalau enggak pakai ban biasa atau ban standarnya bakalan kepleset. Oke. Licin cuy. Ini jalanan sekitarnya guys. Ini jalan raya besar ya. Pada putih semua ya. Dan aku masih mau harus nyebrang ke sono terus baru ke sana arah tujuannya. Nah guys, ini biasanya bis-bis juga yang biasanya lewat bakalan nggak on time guys, karena gara-gara salju. Ya begitulah nih, pada tebel-tebel saljunya. Jalan raya pada putih semua. Jadi parah banget yang daerah sini. Jalan khusus trotoarnya belum dibersihin cuy. Buset. Cuma cukup buat satu orang nih mah. Kalau jalan ke sini nih bakal ambles nih kaki. Nih sih, lihat nih. Tuh, anjir. Dalam cuy, selutut. Selutut orang dewasa. Ya, berarti masih mending daerah tempatku ya guys. Dia termasuk cepat kalau untuk bersihin jalan trotoarnya. Jadi enak untuk pejalan kaki. Anjir, susah jalan. Mudah-mudahan banknya masih buka. Kalau tutup ya beli kopi aja terus balik. Dan akhirnya aku udah sampai di bank. Mudah-mudahan masih buka cuy. Oke, masih buka. Kita masuk ke bank. Sesudah dari bank, sekarang mau ke Starbucks cuy. Berhubung dari tadi kita maco seharian kan, dingin, lebih baik kita ngopi. Aduh, anjir, licin cuy. Yang depan udah Starbucks. Dan inilah pesananku cuy. Aku pesan Americano hot, ukuran medium, sekitar $5 Kanada sekian ya. Pas kan habis macul dingin-dingin kita minumnya kopi. Dan Starbucksnya juga nggak begitu rame, tapi ada beberapa orang. Kita cobain cuy. Jadi mungkin dari sini habis ngopi-ngopi, paling aku langsung jalan balik. Ya begitulah kesibukan orang sehari-hari di Kanada. Ketika salju datang atau salju badai tiba, mereka pada sibuk bersihin salju. Kebanyakan orang-orang pada libur kerjanya atau sekolahnya. Jadi ada beberapa orang yang juga masih bisa homework, jadi kerjaan di rumah atau nggak perlu datang ke kantor. Tapi kalau aku kan pekerja lapangan, jadi kalau pas lagi musim salju begini, badai begini, udah pasti tempat kerjaku diliburin tuh. Jadi nggak bisa kerja. Tapi berhubung hari ini kan hari libur, jadi aku nggak perlu masuk kerja. Oke, kita lanjut lagi ntar. Oke guys, sekarang aku mau jalan balik. Habis ngopi, lumayan seger. Ya, paling sekian dulu video dari aku. Dan gimana menurut kalian? Lebih baik tinggal di Kanada atau di Indonesia?
Kalian jangan lupa komen di bawah ya. Kalau menurutku sih lebih baik tinggal di Indonesia, lebih enak guys. Oke. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa support aku selalu dengan cara like, comment, share sebanyak-banyaknya dan juga subrek. See you on the next video guys. Bye. 不然留到明天做，那今天要把他们都刮进来的时候。 Itu tadi kongkong oma-oma yang mereka masih macul. Buset, sekarang jam berapa? Jam 7.20 guys, gila. Ya begitulah kesibukan orang Kanada ketika salju. Oke, bye. Like, comment, share, and subscribe. Thank you guys.